Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Raihan Mahdi dari Teknik Informatika, dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan materi Oracle Academy. Sebelumnya kita sudah membahas pendahuluannya mengenai sintaks-sintaks dasar dari SQL. Sekarang kita akan melanjutkan ke bab kedua yang akan membahas tentang select dan where. Kita masuk saja ke bagian pertama, di mana kita akan membahas mengenai kolom, karakter, dan baris. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai perintah describe, atau kita boleh singkat dengan des. Nah, kegunaan des ini adalah untuk menampilkan struktur tabel. Misalkan kalau kita ingin menampilkan departemen, des departemen, nah kita lihat hasilnya banyak ya, sampai kosong. Ini ada location ID, terus manager ID, varchar not null, department name, department ID, isinya nol semua. Jadi des departemen, mungkin yang kita lihat cuma nama kolom serta tipe data yang digunakan, selebihnya nol. Nah, jadi isi dari departemen sini ada departemen ID, tipe data number, lalu departemen ID ini primary key, lalu departemen name, varchar 2, panjangnya 30, manager ID, dan location ID, tipe datanya number. Setelah itu, nah, describe ini adalah informasi yang penting ketika memasukkan baris baru ke tabel, karena Anda harus mengetahui tipe data yang akan diterima setiap kolom dan apakah kolom dapat dikosongkan atau tidak. Lanjut ke operator rangkaian. Rangkaian berarti menghubungkan atau melakukan rangkaian menjadi satu. Simbol rangkaian adalah dua belah vertikal yang kita sebut sebagai pipa. Ini adalah operator pipa namanya, operator rangkaian. Misalkan sintaksnya string 1, operator rangkaian string 2, lalu dirangkaikan dengan string n, dan seterusnya. Misalkan kita tulis codingannya, ini select department ID, kita gabung dengan department name from tabel department. Kita lihat hasilnya bagaimana. Kita coba kopikan codingan ini. Enggak, kosong bawahnya. Baik, kita enter. Nah, jadi hasilnya adalah departemen ID digabung dengan nama departemen, 10 administration, 20 marketing, 50 shipping. Nah, jadi ini ID sama name ini, nama departemennya digabung menjadi satu kalimat. Jadi satu kalimat string dia. Jadi itu kegunaan operator rangkaian. Dan ini juga tidak memakai spasi. Berikutnya, kalau kita menggunakan karakter spasi, kita harus isi pakai tanda kutip di dalamnya. Misalkan select departemen, operator rangkaian. Nah, di dalam rangkaian ini itu harus pakai tanda kutip untuk menambahkan spasi. Kita copy saja codingannya, kita coba jalankan di sini. Nah, jadi seperti itu. Kalau ada tanda petik di dalamnya, itu berarti boleh pakai spasi. Mungkin di dalam
spasi ini kita boleh menambahkan operator tambah. Departemen. Misalkan kalau kita buat seperti ini, select department ID. Ya, kalau menambahkan pipa ini berarti Ctrl Shift. Dalam spasinya kita buat tambah. Kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, jadi kalau kita tambahkan simbol plus di dalamnya, simbol tambah, maka yang dalam spasi ini ya ditambahkan simbol plus, simbol positif. Misalkan 10 tambah administration, 20 tambah marketing. Dan ini dirangkai juga dia jadi satu string, satu kalimat. Oke, jadi seperti itu kerjanya ya. Selanjutnya, kita coba merangkai serta mengubah nama kolom. Misalkan departemen name-nya, ya kita gunakan alias as departemen info. Departemen name ini kita ubah namanya jadi departemen info. Kita coba salin codingan di sini. Kita jalankan. Select departemen ID, kita gabung, terus ada spasi dalamnya. Departemen name kita ubah namanya jadi departemen info. Nah, jadi seperti ini dia, departemen info. Nah, yang ini juga sama, last name kita ubah namanya jadi employee name. Nah, jadi seperti ini dia. Last name berganti nama jadi employee name. First name ini kita gabung dengan last name. Misalkan Nina Kochar, Diana Lawrence, dan lain-lain. Nilai literal. Nilai literal adalah nilai data tetap. Nilai data tetap seperti karakter, nomor, atau tanggal. Berikut ini merupakan contoh nilai literal, misalkan dolar, 1000, ataupun tanggal, misalkan 1 Januari 2009, dan lain-lain. Nilai literal dapat disertakan dalam daftar select dengan operator rangkaian. Karakter dan tanggal harus disertakan dalam serangkaian tanda kutip tunggal. Misalkan dalam codingan ini kita membuat select last name. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. King has a monthly salary of $24.000. Nah, di dalam rangkaian ini, di dalam operator rangkaian, kita isi kalimatnya seperti has a monthly salary. Kita coba copy. Kita copy, lalu kita buat codingannya di sini. Select last name has a monthly salary of. Di dalam tanda petik kita isi kalimatnya. Terus salary dan di dalamnya ada dollar as pay from employees. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nama kolomnya diganti jadi pay. Salary ya, salary ini kita ganti jadi pay. King has a monthly salary of $24.000. Salary ini 24.000 dolar ya kalimat. Oke, kurang lebih seperti itu ya.
Apa yang terjadi jika Anda menghapus spasi? Anda juga dapat menyatakan, oh ya, apa yang akan terjadi jika Anda menghapus spasi? Misalkan, kalau kita buat select last name, error ya. Select last name terbuat tanpa tanda petik as a monthly salary of salary dollar as pay. Dari mana tadi ya? From employees. From employees. Nah, berarti kata kuncinya tidak ada. Kalau tanda petiknya dihapus, alias spasinya dihilangkan. Baik, pada contoh berikut, angka 1 dirangkaikan ke string has a dan year salary of. Kita coba salin codingannya. Nah, jadi panjang dia. Select last name. King has a 1 year. 1 ini ya nilai literalnya 1, lalu ditambahkan kalimat year salary of. Salary dikali 12, terus dolar, tanda kutip, tanda petik ya, as bayar. Nah tadi sebelumnya apa nih ya, kolom salary ini diubah jadi bayar. Berikutnya kita gunakan distinct untuk menghilangkan baris duplikat. Misalkan kalau kita buat namanya salary department ID from employees. Nah, jadi ini duplikat dia, ada kesamaan tabelnya ya. Jadi ini di atasnya ada departemen ID, baru di bawahnya ada departemen ID juga, tapi nilainya berbeda. Nah, oleh karena itu kita gunakan distinct ini untuk menghilangkan baris duplikat. Misalkan select distinct department ID from employees. Kita copy. Nah, jadi hanya ada satu kolom saja. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada execute, save, dan edit di Oracle Application Express. Oracle Application Express memiliki fasilitas untuk melakukannya, ya, baik menyimpan pernyataan untuk nanti dapat dijalankan. Baru kita mengubah, ya, menambahkan pernyataan yang baru. Nah, itu tadi kita sudah membahas mengenai describe, operator rangkaian, nilai literal, sama distinct. Dalam pelajaran ini Anda seharusnya telah mempelajari cara menerapkan operator rangkaian untuk melautkan kolom ke kolom lain, ekspresi aritmatika atau nilai literal. Kemudian menggunakan alias kolom untuk mengubah nama kolom. Lalu memasukkan nilai literal dari karakter tipe, angka, atau tanggal ke dalam pernyataan select. Kemudian menghilangkan nilai duplikat menggunakan distinct, serta mengedit, menjalankan dan menyimpan pernyataan SQL.
Berikutnya kita akan membahas di bagian kedua, masih di select dan where, membatasi baris yang dipilih. Kita lihat dalam pernyataan select harus menyertakan klausa select minimum dan klausa form. Klausa where merupakan opsional. Misalkan select bintang distinct column, terus expression alias from table, di mana kondisinya seperti ini. Klausa where digunakan ketika mengambil data dari database yang mungkin Anda perlukan untuk membatasi baris data yang ditampilkan. Anda dapat menyelesaikan ini menggunakan klausa where. Klausa where berisi ketentuan yang harus dipenuhi dan langsung mengikuti klausa from di pernyataan SQL. Di mana klausa where ini ya where column name comparison condition comparison value alias tidak dapat digunakan di klausa where. Kita lihat contoh pernyataan SQL. Select employee ID, first name, last name from employees. Nah, kita coba jalankan codingan ini. Lalu kita salin ke sini. Nah, hasil outputnya yang ditampilkan ada employee ID, kemudian first name dan last name dari tabel employees. Sekarang kita coba menggunakan klausa where. Misalkan kita cari ID employee-nya 101. Kita gunakan klausa where employee ID sama dengan 101. Nah, kita salin. Nah, yang ditampilkan ID employee yang memiliki ID-nya 101. Namanya adalah Nina dan nama belakangnya Kocha. Nah, jadi seperti itu klausa where. Kita gunakan operator perbandingan dalam klausa where. Misalkan kalau kita pakai sama dengan ya. Lalu bagaimana dengan operator perbandingan yang lain? Misalkan membandingkan satu pernyataan dengan yang lain, kita pakai lebih besar dari atau sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan, atau kita pakai tanda seru sama dengan. Nah, sekarang kita akan coba gunakan perintah klausa where. Kita mencari ID departemennya 90. ID departemen 90 yang dimiliki oleh King, Kochar, dan Dehan. Nah, jadi kalau kita menggunakan operator sama dengan, maka semua karyawan dengan departemen ID 90 dikembalikan ke nilainya. Karakter dan string tanggal pada klausa where. String karakter dan tanggal pada klausa where harus disertakan dalam tanda kutip tunggal. Nomor namun tidak dapat disertakan dalam tanda kutip tunggal. Sekarang kita coba gunakan karakter string ya di dalam klausa where. Misalkan kita cari nama belakangnya Taylor. Nah, jadi di dalam tanda petik ini ada kalimat Taylor. Kalau tadi yang bertipe angka itu tidak menggunakan tanda petik. Berarti kalau kalimat ini harus pakai tanda petik karena dia tipe datanya string. Kita coba. Nah, ketemu hasilnya. Nama akhirnya Taylor. Sekarang kita coba tulis nama belakangnya. Select
Select first name, last name from employees where last name sama dengan Jones. J-nya huruf kecil. Nah, tidak ada data yang ditampilkan karena nama Jones itu tidak ada di dalam daftar. Oh ya, yang perlu diingat, kalau di situ Jones ini awalnya kecil, ya, dia tidak mencari data dengan huruf kecil semua. Dia harus peka huruf besar dan kecil. Ini berarti huruf kapitalnya, huruf di awalnya harus pakai huruf kapital. Misalkan Taylor, T-nya besar. Sekarang kita coba Taylor tapi hurufnya kecil. Nah, tidak ada juga. Nah, jadi tidak ada nama Taylor yang huruf awalnya itu huruf kecil, harus huruf besar. Nah, jadi seperti itulah ya. Pada pelajaran ini, Anda akan mempelajari cara menggunakan kata kunci scale upper, lower, dan init cam. Selanjutnya kita gunakan operator perbandingan dalam klausa where. Misalkan kita kembali lagi ke sini. Misalkan kita cari where higher that kurang dari tanda petik 1 Januari 2000. Iya ya, harus pakai tanda petik. 1 Januari 2000. Nah, nanti hasil yang ditampilkan higher date 1 Januari, ini nama-namanya ya. Kita coba pakai higher date aja untuk lebih memastikan lagi. First name, last name, higher date from employees where higher date kurang dari 1 Januari 2000. Ini kita perbesar aja jendelanya. Nah, kita lihat di dalam baris per kolomnya kita sudah menambahkan kolom higher date, di mana tanggal masuk kerja higher date nih sebelum tanggal 1 Januari tahun 2000. Berarti ya data-data yang dimasukkan ke dalam tabel karyawan yang mendaftar pekerjaan. Dimulai dari tahun 1987, 1989. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita ubah dia jadi lebih dari 1 Januari 2000. Nah, cuma ada satu aja, Eleni. 29 Januari 2000. Sekarang kita coba menambahkan salary. Salary from employees where salary gajinya ini lebih dari sama dengan 6.000. Nah, yang ditampilkan ini daftar karyawan yang mendapat gaji lebih dari $6.000. Sekarang kita coba masukkan klausa where job ID. Job ID-nya sama dengan IT Pro. Bukan. From employees.
where job ID sama dengan IT prop. Nah, yang ditampilkan adalah nama karyawan yang memiliki jobnya IT prop, ID IT prop. Ada 3 baris, ada Alexander, ada Bruce, ada Diana. Kalau string dia tidak menggunakan operator lebih atau lebih besar dari, kurang dari, ya tidak. Lebih besar dari atau kurang dari hanya digunakan pada operator nilai angka, baik untuk gaji maupun untuk tanggal, kecuali kalau string dia pakai sama dengan, dan dalam stringnya harus pakai tanda petik. Ini tanggal juga sama, karena dia gabungan string dengan angka, maka kita pakai juga tanda petik. Oke, kita sudah membahas clause where. Nah, kita asumsikan pada contoh yang di atas, apakah gaji sebesar 3.000 akan disertakan dalam kumpulan hasil? Select last name salary from employees where salarinya kurang dari 3.000 atau kurang dari sama dengan 3.000 deh. Nah, yang ditampilkan di sini adalah nama karyawan yang memiliki gaji kurang dari 3.000 atau kurang dari sama dengan 3.000. Di sini yang tampil nama Matos gajinya 2.600, Vargas gajinya 2.500. Nih, dari terminologinya ada clause where dan operator perbandingan. Sekarang kita akan lanjut ke bagian ketiga, membahas tentang apa ya? Nah, tentang operator perbandingan. Ini lebih spesifik lagi. Kita sudah belajar tentang operator sama dengan, kurang dari, lebih dari. Sekarang kita coba pakai operator yang lain yang menambah fungsionalitas untuk mengambil kumpulan data. Misalkan between and, in, ataupun like. Between and ini digunakan untuk memilih dan menampilkan baris berdasarkan rentang nilai. Ketika digunakan dengan clause where, ketentuan between and akan mengembalikan rentang nilai dan inklusif batas bawah dan atas yang ditentukan. Misalkan kita lihat pada codingannya ini, select last name salary from employees where salary between. Between ini ya antara 9.000 dan 11.000. Kita ingin memperlihatkan daftar gaji antara 9.000 dan 11.000. Jadi ada nilai batas bawah dan nilai batas atas. Kita jalankan di sini. Nah, yang ditampilkan di dalam outputnya ini adalah daftar karyawan yang memiliki gaji antara 9.000 batasnya 9.000 batas bawah, 11.000 batas atas. Nah, jadi honor ini 9.000. Ini yang paling rendah. Terus ada Zloty 10.500 dan Able 11.000. Nah, kalau misalkan kita pakai operator perbandingan begini, kira-kira apa yang akan terjadi? Select last name salary from employees. Terus kita pakai word salary yang ini. Word salary lebih besar dari 9.000 dan kurang dari sama dengan 11.000. Nah, ini sama juga hasilnya seperti di atas. Tapi yang lebih spesifik kita pakai between and ya.
daripada kalau kita pakai TP data begini, nah ya jadi amburador. Nah, ini yang lebih simpel ya. Selanjutnya kita pakai operator in. Ketentuan in juga dikenal sebagai ketentuan keanggotaan. Misalkan, in dapat digunakan untuk mengidentifikasi siswa yang nomor identitasnya 2349, 7354 atau 4333 atau orang yang kode panggilannya 173582 atau 10. Sekarang kita coba select city, state, province, country ID from location where country ID in. In ini memiliki anggotanya UK dan CA. Sekarang kita lihat hasilnya adalah jadi country-nya, kodenya adalah CA dan UK. Pada contoh ini, klausa where juga ditulis sebagai kumpulan ketentuan OR. Misalkan, select city, state, province, country ID from location where country underscore ID in UK CA, where country ID sama dengan UK or country ID CA. Misalkan ini, coba saja kita copy ini. Lalu kita tambahkan klausa where country ID pakai OR. Coba tampakin. Nah, ini hasilnya juga sama ya. Where country ID sama dengan UK or country ID sama dengan CA. Nah, ini codingan yang panjang, tapi yang kalau yang lebih simpel, in kita masukkan anggotanya ada UK dan CA. Yang tampilkan ini CO-nya, CA dan UK. Baik, selanjutnya kita belajar tentang like. Simbol persen digunakan untuk mewakili urutan 0 atau karakter lainnya. Sedangkan simbol garis bawah digunakan mewakili karakter tunggal. Pada contoh yang ditampilkan di bawah, semua karyawan dengan nama belakang yang diawali dengan huruf apapun diikuti dengan tanda bulat, ya. Kemudian diikuti sejumlah huruf lain akan dikembalikan nilainya. Misalkan select last name from employees where last name like sama dengan ini. Tanda bulat. Nah, yang ditampilkan adalah nama belakangnya. Oh ya, last name-nya itu dia mencari nama O, huruf O. Berarti yang ada huruf O, berarti Kochar, Lawrence, dan Morgos. Sekarang coba kita asumsikan select last name from employees, work last name. Kita coba buat namanya A, misalkan. Nah, yang ditampilkan adalah nama karyawan yang memiliki huruf A. Kurang lebih seperti itu penggunaan like. Nah, manakah dari nama belakang berikut yang dapat dikembalikan dari kode di atas? Nah, jadi dari kodean ini kita mencari nama belakang dengan huruf O, like O. Underscore, terus kita kasih O, terus kita kasih tanda persen. Jadi dia akan mengembalikan nama karyawan yang memiliki huruf O. Jadi outputnya adalah Sommer Smith, ada Ong, Fong, dan Mo. Nah, begitu ya. Satu opsi tambahan, ketika Anda harus memiliki kecocokan yang tepat untuk string yang memiliki karakter persen atau di dalamnya, atau underscore, ya. Anda perlu menunjukkan bahwa persen dan underscore bukan wildcard, tetapi merupakan bagian dari item yang Anda cari. Opsi escape digunakan untuk menunjukkan underscore atau persen adalah bagian dari nama, bukan nilai
wildcard. Misalkan jika kita ingin mengambil job ID dari tabel karyawan yang berisi pattern R, kita perlu menggunakan karakter escape untuk mengatakan bahwa kita mencari garis bawah. Misalkan select last name job ID from employees, where job underscore ID like persen, terus kita pakai tanda garis miring, pakai underscore terus R, terus kita pakai escape. Kita coba salin codingannya. Nah, yang ditampilkan job ID-nya yang memiliki huruf R. Misalkan Sarep, 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 dan MKRep. Kalau tanpa operasi escape, semua karyawan yang memiliki R pada job ID akan dikembalikan. Ya, ini tanpa escape. Kalau escape tuh dia pakai garis miring. Nah, jadi ini semua karyawan yang job ID-nya ada huruf R. Nah, kita lihat perbandingan is null dengan is not null. Kalau null itu kan nilai yang tidak ada karakter, nilai yang tidak tersedia alias kosong. Dapat melakukan pengujian untuk null seringkali lebih disukai. Anda mungkin ingin mengetahui semua tanggal di bulan Juni yang saat ini tidak memiliki konser yang dijadwalkan. Anda mungkin ingin mengetahui semua klien yang tidak memiliki nomor telepon yang tercatat di database Anda. Ketentuan is null menguji data yang tidak tersedia, tidak diterapkan, dan tidak diketahui. Is not null menguji data yang tersedia di database. Pada contoh di slide berikutnya, klausa where tertulis untuk mengambil semua nama belakang karyawan yang tidak memiliki manajer. Misalkan, kita buat codingannya seperti ini. Select last name manager ID from employees where manager ID is null. Manager ID kita buat kosong. Apa yang akan terjadi? Nah, kita lihat manager ID-nya kosong karena kita buat manager ID-nya null. Namanya adalah King. Tapi kalau misalkan kita buat commission pick-nya is not null, yang akan terjadi adalah datanya yang berisi. Jadi commission underscore pick ini adalah datanya yang berisi. Kalau null dia isinya kosong, sedangkan not null tidak kosong. Jadi itulah perbedaannya ya. Simple bukan? Nah, tadi kita sudah belajar terminologinya ada between and, in, like, is not null, dan is not null. Is null sama is not null. Itu maksud saya ya. Nah, saya rasa demikian materi untuk bab kedua yang membahas tentang select dan where. Untuk video selanjutnya kita membahas tentang bab ketiga, di mana kita akan membahas tentang kegunaan klausa where, order by, dan pengantar fungsi. Nah, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Ya, sebelum saya tutup, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya di tombolnya yang ada di bawah. Saya tutup videonya, kita ketemu di video selanjutnya. Saya Raihan Mahdi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.